Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bernesa Dewi Ruslan dan Julio Bagus Nugroho. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem administrasi perpajakan modern. Apa itu sistem administrasi perpajakan modern? Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu sistem pengelolaan pajak yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan reformasi perpajakan secara bertahap dan komprehensif. Elemen sistem administrasi perpajakan modern dibagi menjadi 4. Yang pertama ada restrukturisasi organisasi, yang kedua ada penyempurnaan proses bisnis, dan yang ketiga ada penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah pelaksanaan good governance. Restrukturisasi organisasi yang pertama yaitu kantor pusat. Struktur organisasi pada kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP disusun berdasarkan fungsi, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengawasan, dan fungsi pendukung, agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Kantor pusat DJP sebagai pusat analisis dan perumusan kebijakan atau Center of Policy Making and Analysis, di mana menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sifatnya non-operasional. Yang kedua, ada kantor wilayah. Tujuan dibentuk kantor wilayah DJP ini adalah untuk menghilangkan duplikasi pelayanan, juga sebagai bagian dari sistem pengendalian intern perpajakan nasional. Dengan demikian, terdapat pemisahan fungsi antara kedua unit vertikal kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak atau KPP. Yang ketiga ada kantor operasional. Kantor operasional pajak atau KPP sebagai kantor operasional. Struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi yang dapat merealisasikan debirokratisasi beban sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak secara lebih sistematis dan berdasarkan analisis risiko. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis kantor pelayanan pajak modern. Yang pertama ada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar atau Large Taxpayer Officer atau LTO. Kantor pelayanan pajak wajib pajak besar atau KPPWP besar mengelola wajib pajak dengan skala besar secara nasional dengan jenis badan dan terbatas jumlahnya. Lalu, tidak ada kegiatan ekstensifikasi atau jumlah telah ditetapkan dengan keputusan DJP. Tidak semua jenis pajak dikelola, hanya PPH, PPN, PPNBM, dan Bea Matrai. Lalu kedudukannya hanya di Jakarta dan jumlahnya hanya 3 kantor. Yang kedua ada KPP Madya atau Medium Taxpayer Officer atau MTO. Dia mengelola wajib pajak besar jenis badan dalam lingkup kantor wilayah, lalu terbatas jumlahnya, jumlah telah ditetapkan dan tidak ada kegiatan ekstensifikasi. Jenis pajak yang dikelola meliputi PPH, PPN, PPNBM, Bea Matrai, termasuk KPP khusus yang melayani wajib pajak PMA, Padora, dan PMBS, dan wilayah kerja sama dengan kantor wilayah DJP atasannya. Lalu yang ketiga ada KPP Pratama atau Small Taxpayer Officer atau STO, yaitu mengelola wajib pajak menengah ke bawah, wajib pajak badan dan orang pribadi serta bendaharawan pemerintah. Terdapat kegiatan ekstensifikasi wajib pajak sehingga jumlah wajib pajak bertambah seiring dengan penambahan orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jenis pajak yang dikelola ada PPH, PPN, PPNBM, Bea Matrai, PBB, dan PPHTB. Kedudukannya berada di semua kanwil kecuali kanwil wajib pajak besar dan Jakarta khusus. Merupakan penggabungan antara KPP, KPPBB, dan Karipka. Selanjutnya ada penyempurnaan proses bisnis. Penyempurnaan bisnis proses dalam sistem administrasi perpajakan modern mencakup sistem prosedur kerja yang menerapkan full automation dengan memanfaatkan TK. Tujuan penyempurnaan proses bisnis ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dengan full automation, tercipta bisnis proses yang efisien dan efektif. Yang kedua, bisnis proses dirancang agar mengurangi kontak langsung pegawai DJP dengan wajib pajak. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya built-in control system, karena siapapun yang mengawasi proses administrasi melalui sistem yang berjalan. Selanjutnya kita akan membahas perbaikan bisnis proses. Yang pertama, penyusunan standar operating procedure atau SOP untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP untuk dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai.
Yang kedua, perbaikan bisnis proses dilakukan antara lain dengan penerapan e-system dengan fasilitas. Yang pertama ada e-filing, yaitu pengiriman SPT secara online melalui internet. Yang kedua ada e-SPT, penyampaian SPT dalam media digital. Lalu ada e-payment, fasilitas pembayaran online untuk PBB, dan e-registration, yaitu pendaftaran NPWP secara online melalui internet. Dan terakhir dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai. Yang ketiga ada pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi DJP atau SIDJP, yaitu salah satu fitur penting sistem tersebut adalah cash management dan workflow system yang digunakan untuk administrasi perlaporan, proses pelayanan, penegakan hukum, dan pengawasan wajib pajak. Lalu yang keempat, untuk kegiatan tax law enforcement, yaitu dikembangkan program pemeriksaan berbasis analisis risiko atau risk analysis, sehingga sumber daya yang ada dapat secara efektif melakukan pemeriksaan berdasarkan risiko prioritas dengan membuat segmentasi risiko yang dihadapi. Yang kedua, program penggalian potensi wajib pajak non-filer, yaitu wajib pajak yang berhenti mengirimkan SPT, untuk menerapkan keadilan bagi seluruh wajib pajak dan besarnya potensi yang dapat digali. Mengembangkan sistem yang dapat menghimpun berbagai data dari pihak ketiga yang terkait dengan tugas DJP dalam menghimpun penerimaan negara yang dinamakan third party. Selanjutnya kita akan membahas penyempurnaan manajemen sumber daya manusia. Elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas. Disempurnakannya sistem dan manajemen SDM ditunjukkan agar sistem menjadi lebih baik dan lebih terbuka sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Selanjutnya ada pelaksanaan good governance. Dalam praktek berorganisasi, good governance biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal atau internal control yang bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak. Prinsip-prinsip good governance tersebut berupa penegakan kode etik pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi berat bagi setiap pelanggaran kode etik pegawai tersebut. Yang kedua, menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional. Yang ketiga, pembentukan complaint center di masing-masing kantor pajak modern untuk menampung keluhan wajib pajak merupakan bukti komitmen DJP untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajaknya sekaligus pengawasan bagi internal DJP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pelayanan pajak. Bentuk-bentuk pelayanan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tempat pelayanan terpadu, yang kedua ada fasilitas sarana pendukung, dan yang ketiga ada account representatif. Yang pertama kita akan membahas mengenai tempat pelayanan terpadu. Tempat pelayanan terpadu atau TPT merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang terintegrasi dalam penerimaan dokumen dan laporan semua jenis pajak seperti SSP dan SPT yang diserahkan langsung oleh wajib pajak. Dokumen wajib pajak tersebut langsung dimuat ke dalam sistem komputer oleh petugas TPT dan kemudian memberikan bukti penyerahan dokumen tersebut kepada wajib pajak. Setiap petugas diberi login dan password sendiri untuk menjalankan pengawasan proses pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Lalu yang kedua ada fasilitas sarana pendukung. Fasilitas sarana pendukung ini dibagi menjadi 6. Ada helpdesk, complaint center, call center, helpdesk media informasi pajak, website, dan pojok pajak. Dan yang ketiga ada account representatif. Salah satu ciri khas dari sistem administrasi perpajakan modern adalah adanya account representatif atau AR. Account representatif berfungsi sebagai penghubung antara wajib pajak dengan kantor pelayanan pajak. Seluruh wajib pajak mempunyai account representatif yang bertanggung jawab untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan wajib pajak. Setiap account representatif atau AR melayani beberapa wajib pajak yang harus diawasi dan diarahkan menurut jenis usaha dan wilayah wajib pajak. Akun representatif yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang kedua, menyusun profil wajib pajak. Yang ketiga, menganalisis kinerja wajib pajak. Dan yang terakhir ada rekonsiliasi data wajib pajak
dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak. Lalu ada kompetensi yang harus dimiliki akun representatif, diantaranya memiliki motivasi diri atau self-motivate. Yang kedua ada analisis kesenjangan rugi. Yang ketiga ada kemampuan berkomunikasi. Yang keempat ada penegakan efektif. Yang kelima ada diplomatis. Yang keenam ada kemampuan memutuskan. Yang ketujuh tekun. Yang kedelapan kemampuan mempengaruhi. Dan yang terakhir kemampuan mengatasi masalah atau handles konflik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi-aplikasi sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama ada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau SIDJP, ada aplikasi e-SPT, ada aplikasi e-Registration, dan ada aplikasi e-Filing. Yang pertama, kita akan membahas mengenai aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau SIDJP. Yang pertama, Core System, yaitu pembangkit kasus yang dapat dilakukan secara sistem. Yang kedua, aplikasi administrasi perpajakan. Yang ketiga, manajemen kasus. Yang keempat, sistem arus kerja atau workflow system. Yang kelima, profil wajib pajak. Faktor yang mendukung aplikasi SIDJP menjadi lebih efektif dan efisien diantaranya yaitu kualitas data, proses bisnis yang baik, persepsi dari pengguna, faktor organisasi, faktor teknologi yang berkembang secara dinamis, faktor perubahan lingkungan eksternal, faktor kualitas pengembangan sistem informasi, faktor pendanaan pengembangan sistem informasi. Yang kedua ada aplikasi e-Registration. Aplikasi e-Registration adalah aplikasi sistem informasi pendaftaran, perubahan data wajib pajak, dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan DJP. Lalu yang ketiga ada aplikasi SPT. Aplikasi SPT atau Electronic SPT adalah aplikasi sistem informasi yang dikembangkan DJP dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara elektronik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dalam hal ini, data pajak diinput dengan menggunakan media komputer yang secara resmi dikeluarkan oleh DJP, sehingga semua wajib pajak dalam menyusun laporan pajaknya menggunakan aplikasi yang sama. Tujuan aplikasi e-SPT ini dikembangkan DJP adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam menyusun dan melaporkan pajaknya. e-SPT yang telah dikembangkan dan diterapkan oleh DJP, diantaranya yang pertama ada e-SPT pajak penghasilan yang terdiri dari e-SPT masa dan e-SPT tahunan. Yang kedua, e-SPT tahun pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang terakhir ada aplikasi e-Filing. Aplikasi e-Filing merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam melakukan transaksi informasi dan komunikasi. Aplikasi ini memungkinkan wajib pajak dapat melakukan penyampaian SPT secara elektronik atau aplikasi online ke DJP melalui website DJP. Menyerupai sistem Dropbox elektronik di mana wajib pajak menyampaikan dokumen melalui sistem online. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelayanan perpajakan sebagai pelayanan publik. Alasan pelayanan perpajakan adalah termasuk dalam pelayanan publik adalah yang pertama dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang kedua bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang, dan yang terakhir tidak berorientasi pada laba. Selanjutnya, unsur-unsur yang terkandung dalam sistem administrasi perpajakan yang disebut self-assessment system. Yang pertama, unsur otomatis, di mana wajib pajak akan secara otomatis menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang terhutang dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur ditegakkannya hukum di mana adanya sifat dapat dipaksakan dengan memberi sanksi jika undang-undang dan peraturan yang mengaturnya dilanggar. Yang ketiga, unsur kekuasaan di mana kekuasaan dapat digunakan untuk menjamin ditaatinya semua hukum dan peraturan.